Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang salah satu artikel perebutan rumah warisan dalam keluarga di Straits Times Singapura. Jadi dalam perebutan warisan ini, salah satu pihak yang bersengketa itu bahkan sudah menyiapkan dokumen dari 32 tahun terakhir. Jadi waktu orang tuanya masih hidup, dia sudah menyiapkan dokumen karena kalau seandainya nanti orang tuanya nggak ada, dia ingin mengklaim rumah tersebut. Nah, yang punya dokumen dinyatakan kalah. Kok bisa gitu ya? Bagaimana ceritanya? Jadi yang punya rumah ini single mother ya dengan 7 orang anak. Jadi suaminya sudah meninggal, jadi ibunya yang membesarkan 7 anaknya, 2 anak laki, 5 anak perempuan. Nah suaminya itu waktu hidup usaha toko ban, jadi waktu dia meninggal dilanjutkan sama istrinya. Istrinya memang wanita yang tangguh, dia berhasil melanjutkan dan menghidupi semua anak-anaknya lah. Jadi anak-anaknya dari kecil sampai besar itu dari usaha ibunya. Nah, ibunya ini juga punya beberapa usaha sampingan. Dia investasi saham. Kalau di orang zaman dulu kan ada arisan gitu ya. Cuma mungkin arisannya ada bunga. Nah, itu dia juga jadi semacam pengelola arisan. Nah, ini maaf ikonnya salah ya. Jadi harusnya masih si ibu. Jadi ibu ini agak unik sifatnya. Dia itu nggak pernah percaya sama bank. Jadi apa-apa dia simpan tunai. Kalau saya baca artikelnya, dia simpan tunainya itu dari berangkas, pot bunga. Kalau ada water heater yang rusak ya ada tabungnya, uang tunainya mungkin ditaruh di situ. Di bank nggak ada, tapi kok bisa beli saham? Ya mungkin dia beli sahamnya nggak ada saldo di RDN. Jadi begitu taruh uang, udah store dibelikan saham full, sisa uangnya dia tarik. Jadi entah kenapa ibu ini agak unik, dia tidak begitu percaya dengan sistem perbankan. Tapi ya sudah, ini dalam konteks ini tidak penting sih. Nah, di masa tuanya, ibu ini sebenarnya sudah sempat berpikir, oke, nanti bagaimana ya kalau mau meninggalkan wasiat. Kemudian nanti rumahnya bagaimana. Nah, dalam prosesnya itu, dia bahkan sudah bertemu dengan 3 orang konsultan hukum. Tapi karena dia ragu ya, siapa dapat berapa, walaupun sudah bertemu dengan 3 orang konsultan hukum itu, belum pernah ada surat wasiat yang dibuat. Jadi sampai dia meninggal, surat wasiatnya nggak ada. Nah, kalau di Singapura, jika meninggal tanpa wasiat, maka semua harta dibagi rata ke semua anaknya. Ya, karena kalau di Indonesia ya sesuai dengan hukum yang bersifat umum. Jadi kalau kita tidak menganut hukum waris Islam atau hukum waris adat, maka itu yang dibagi pertama golongan satu dulu. Nah, golongan satu biasanya suami atau istri kalau masih hidup, kemudian anak-anaknya. Nah, untuk kasus tadi dia 7 orang anaknya tuh masih hidup gitu, dan mungkin ada yang sudah punya anak lagi gitu. Nah, karena meninggal tanpa wasiat, rumah ini mau dibagi rata. Ada salah satu anak laki-lakinya yang memanfaatkan situasi. Jadi salah satu objek warisan yang disengketakan ini adalah rumah peninggalan warisan ya. Mungkin belinya sudah entah dari zaman kapan. Pada harga mereka bersengketa itu nilainya 3 juta Sin dollar. 3 juta Sin dollar itu sekitar 33 miliar rupiah. Sekarang kalau nggak salah dolar sudah lebih dari 11.000 sih, jadi harusnya lebih tinggi dari itu. Dan ya tadi itu, si anak laki-laki ini ternyata sudah berencana untuk mengincar rumah ini sejak dulu. Jadi waktu ibunya masih hidup pun dia sudah sebenarnya ingin mengincar rumah tersebut. Nah, jadi pada saat ibunya meninggal, dia nego dengan saudara-saudaranya. Kalian semua jual ke saya aja, tapi pakai harga saudara ya. Nilai pasar kan 3 juta. Dibeli sama dia 2,7 juta aja. Nah, yang membeli itu bukan anak lakinya, tapi uh, cucu dari yang meninggal. Jadi ibu tadi punya 7 orang anak, 2 anak laki, 5 anak perempuan. Anak laki yang mau menguasai harta ini punya anak perempuan lagi. Nah, jadi dia minta sama saudara-saudaranya, udah gini aja, jual semua ke saya seharga 2,7 juta, tapi yang beli pakai nama anak perempuan saya, gitu. Ya, namanya juga saudara kan. Harganya juga kalau dibilang market juga nggak beda jauh. Akhirnya saudara-saudaranya setuju. Rumah itu dijual lah ke anak perempuannya daripada laki-laki itu.
Namun siapa sangka gitu kan, setelah transaksi penjualan selesai, si anak laki ini menggugat semua saudaranya ke pengadilan. Ya, jadi yang dia gugat apa? Gugatnya adalah penjualan tersebut tidak sah, diminta uangnya dikembalikan. Nah, aneh kan? Jadi pada saat di pengadilan, kenapa dia bilang ini tidak sah? Karena begini, dia bilang pertama, ibunya itu secara finansial tidak seperti cerita saya di awal. Jadi bukan seorang ibu tangguh yang membesarkan 7 orang anaknya, tapi orang biasa aja gitu. Justru rumah yang disengketakan itu adalah kebanyakan kontribusi dari dia. Ya. Jadi kalau misalnya ibunya meninggal dan si anak laki ini mengklaim sebagai pihak yang memberikan banyak kontribusi, seharusnya rumah itu jadi miliknya dia, bukan milik ibunya yang harus dibagi ke saudara-saudaranya. Nah, karena itu seharusnya milik dia, maka ketika transaksi penjualan terjadi, itu tidak sah, harus uangnya dikembalikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara dia membuktikan bahwa dia memberikan banyak kontribusi atas rumah tersebut? Karena kalau di Singapura saya baca beberapa case, ketika ada harta disengketakan, biasanya pihak yang bersengketa selalu ditanya, kamu merasa punya harta ini, oke, kontribusimu apa? Apakah kamu berkontribusi terhadap pembelian? Apakah kamu berkontribusi terhadap pemeliharaan? Nah, itu biasanya menjadi beberapa pertimbangan. Nah, si anak laki ini waktu di pengadilan dia memberikan lampiran dokumen. Ya, dokumennya itu berupa misalnya dari yang kecil-kecil ya, misalnya beli korek api mancis gitu, $8,5, 93.000. Beli pisau silet $6, 66.000. Tagihan telepon ya, tagihan telepon dari tahun 92 sampai 2005. Jadi dokumen-dokumen yang dia berikan ke pengadilan itu bahkan sampai invoice-nya lengkap 32 tahun terakhir. Jadi dia sudah mengkoleksi semua invoice itu karena memang niatnya mau menguasai rumah gitu. Nah, tujuan daripada dokumen-dokumen itu adalah untuk membuktikan bahwa ini loh, saya loh yang pencari nafkah utama di rumah, bukan ibunya gitu. Nah, dari semua dokumen tersebut ada satu dokumen krusial yang gagal disediakan oleh saudara laki ini, di mana dokumen pinjaman yang menunjukkan bahwa ibunya tidak mampu dan sering berhutang. Jadi si anak laki ini mendeskripsikan ibunya sebagai ya ibu-ibu rumah tangga lah, nggak bisa kerja, nggak bisa ini, kemudian sering berhutang gitu. Nah, diminta apa buktinya kalau ibu kamu itu berhutang? Ada nggak dokumen pinjamannya? Nah, si anak saudara laki yang menggugat ini nggak bisa membuktikan, dia nggak ada dokumennya. Nah, karena dokumen yang disediakan itu kecil-kecil gitu ya, bahkan yang tadi yang tagihan GSM itu pun waktu di pengadilan kalau kita baca artikel lengkapnya, saudara-saudaranya bilang, loh ini kan yang pakai anak kamu, kenapa dibilang yang pakai ibu nenek tadi gitu. Jadi bahkan tagihan tagihan telepon anaknya itu diklaim sebagai ibunya. Nah, jadi singkat cerita, karena dokumen yang diminta hakim tidak mampu disediakan, akhirnya dokumen dan invoice lengkap dari 32 tahun itu dianggap tidak kuat untuk mendukung klaim bahwa saudara laki-laki ini memiliki hak penuh atas rumah. Nah, kemudian pertimbangan-pertimbangan lain hakim yang kan tadi di awal saya cerita, yang punya dokumen ini kalah. Kenapa kalah? Karena mereka juga mempertimbangkan karakter daripada yang menggugat dan pesan terakhirnya. Jadi si anak laki ini minta kepada istrinya untuk bersaksi di pengadilan bahwa ibunya yang meninggal itu adalah seorang mertua yang jahat gitu. Menurut istrinya itu semasa hidup, mertua itu suka kasih pekerjaan harian yang tidak masuk akal karena tidak suka sama dia gitu. Nah, pernyataan itu dibantah sama saudara-saudaranya. Dia bilang kalau nggak suka kan nggak mungkin meninggalkan perhiasan pusaka keluarga ya berlian yang nilainya itu 3,5 karat dan $20.000, 220 juta setelah dia meninggal kepada menantunya. Jadi nenek ini memang tidak sempat meninggalkan wasiat.
Tapi dia pernah bercakap-cakap lah sama anak-anak perempuannya, nanti kalau saya meninggal ini dibagi ya, gitu. Nah, jadi waktu dia anak lakinya menikah, dia kasih pusaka keluarga. Udah gitu dia tinggalkan 20.000 sin dolar. Nah, kemudian nenek ini sebelum meninggal itu ya namanya orang kan masuk rumah sakit gitu ya. Uh, Beberapa kali tagihannya sampai besar sekali. Jadi ada satu kali tagihannya sampai 298.000 ya, kalau dirupiahkan 3,3 M. Uh, jadi waktu tagihannya keluar 3,3 M dalam rupiah itu, saudara lakinya bilang bagi rata ya, ini berat sekali gitu. Nah, tapi dia ternyata nggak sebut, ternyata salah satu kakaknya itu telah menalangin 150.000. Tapi dia bilang sama saudara-saudaranya yang nggak nalangin itu, hampir 300.000 ini kita bagi rata ya. Nah, jadi ibaratnya ya kita tahu lah ya orang seperti ini. Kemudian di kejadian rumah sakit yang lain juga ada tagihan hampir 150.000 ya, mahal sekali ya rumah sakit di sana ya. Tapi mungkin memang kalau tinggal di rumah sakit swasta di Singapura, setahu saya memang tidak murah sih. Tagihan yang hampir 150.000 ini diturunkan jadi 101.000 ya, didiskon lah sama sama apa rumah sakitnya. Nah, waktu diturunkan, dia nggak info ke saudara-saudaranya, dan dia tetap minta bagi dari 149.000 ini, begitu. Nah, begitu ketahuan, dikonfrontir, baru dia bilang, wah saya kan nggak sadar. Nah, ini pun saya setelah begging-begging gitu, setelah memohon-mohon, dia dan istrinya memohon-mohon, dia bilang nggak punya uang, baru diturunkan sama pihak rumah sakit. Nah, jadi ya karakternya memang orang yang sangat mencintai uang dan secara berlebihan gitu ya. Nah, dan yang terakhir, memang nenek tidak buat wasiat tertulis secara resmi gitu. Tapi dia pernah berpesan kepada saudara-saudara laki, jadi anak-anaknya waktu dia masih hidup, dia bilang nanti kalau saya meninggal, ya, tolong rumah ini kalau dijual, uang penjualannya dibagi rata ke semua anak, ya. Setelah disisihkan 20.000 untuk yayasan disabilitas. Jadi terjual berapa? Ya, 20.000, sekitar 220 juta disumbangkan ke yayasan. 10.000 untuk masing-masing cucunya. Jadi cucu-cucunya semua dapat 10.000, 10.000, 110 juta. Kemudian keluarga nenek yang lain kalau ada misalnya. Nah, baru setelah itu sisanya kalau masih ada dibagi rata ke semua anaknya. Nah, pesan ini memang hanya disampaikan secara lisan, tidak dibuat di depan konsultan hukum. Nah, dan itu dicatat sama saudara-saudaranya yang anak-anaknya lah gitu kan. Jadi walaupun bukan wasiat resmi, sama hakim diakui. Kenapa diakui? Karena menurut hakim itu ada saksinya, ya, walaupun tidak tertulis, dan sifatnya itu dibuat dalam keadaan sadar, di mana dia sudah mengatakan, oh ke yayasan sekian, ke cucu sekian, dan mungkin juga pembagiannya itu cukup fair gitu ya. Semua cucunya dapat, kemudian itu dibagi rata. Nah, jadi pesan yang diklaim oleh saudara-saudara yang bersengketa ini itu diterima oleh hakim sebagai wasiat yang resmi. Nah, kemudian si anak laki ini dia juga bilang, saya itu punya perjanjian bawah tangan dengan ibunya, ya. Jadi ibaratnya saya sudah pernah janjian sama ibu nih, kan pakai atas nama ibu yang kontribusi saya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa jual ke saya, kasarannya gitulah ya. Nah, tapi perjanjian tersebut sudah dirobek, jadi nggak pernah ada. Nah, terus ditanya saudaranya, apa maksud kamu menyampaikan ini? Kenapa dari kemarin nggak kamu sampaikan kalau memang ada perjanjian? Oh ya, saya nggak mau sampaikan karena kalau saya sampaikan nanti harmonisan keluarga terganggu. Nah, terus ditanya baik lagi, kalau gitu kenapa kamu sekarang menggugat semua keluarga-keluarga kamu gitu? Nah, jadi klaim bahwa ibunya itu sudah punya perjanjian bahwa rumah itu punya dia, perjanjian bawah tangan segala macam, itu juga tidak diakui di pengadilan gitu ya. Nah, setelah penilaian atas karakter anak lakinya yang seperti itu, ya berubah-ubah, mencintai uang secara berlebihan gitu,
dia dinyatakan kalah, terus dia masih, tetap menyatakan banding gitu. Jadi memang ya ya orang kan unik-unik ya. Nah apa yang bisa kita pelajari gitu? Kadang-kadang keserakahan itu memang tidak mengenal batas ya. Sampai-sampai kalau orang sudah niat menguasai sesuatu, itu direncanakan sampai selama puluhan tahun. Nah, ini terus terang bukanlah suatu sifat yang baik. Semoga kita semua dapat menjauhkan diri dari sifat tersebut. Dan sebenarnya sesama keluarga ya, memang betul sih. Kadang-kadang ada yang ekonominya di atas, ada ekonominya di bawah. Tapi ya sebagai keluarga yang harmonis, toh dari kecil sampai besar kan sama-sama gitu. Harusnya untuk hal-hal seperti itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, tanpa ada maksud untuk menguasai semuanya. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.